terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku
hari Minggu yang luar biasa. Sebelum duduk Bapak Ibu sekalian, bisakah katakan kiri kanan, engkau dahsyat hari ini bisa datang beribadah bersama-sama. Thank you Grow Worshipper. Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pastor kangen dengan Bapak Ibu sekalian. 2 minggu selama di Jakarta banyak hal yang Tuhan izinkan, baik pelayanan maupun liburan bersama dengan anak-anak. Dan kita kembali lagi ada di semester yang kedua, katakan sama-sama semester yang kedua. Di mana di semester yang pertama atau 3 bulan yang lalu, kita banyak belajar tentang I'm ready to expand. Gereja ini selama 1 tahun ini akan berbicara tentang ekspansi. Di mana ekspansi itu bukanlah mengenai gedung, bukan mengenai bangunan yang ada, tetapi ekspansi itu adalah Bapak Ibu sekalian. Di mana di akhir tahun ini kami rindu untuk Bapak Ibu sekalian bisa bersaksi bagaimana Tuhan membuat ekspansi di dalam kehidupan pribadimu, keluarga, pekerjaan, bahkan bisnismu. Yang setuju katakan amin. Dan 3 bulan ke depan kita masuk dalam satu tema yang baru, yaitu proses to expand. Di mana proses to expand ini akan berbicara di bulan Juli ini, kita berbicara tentang endurance atau daya tahan. Bulan Agustus kita akan berbicara tentang responsibility atau tanggung jawab. Dan bulan September kita akan banyak berbicara tentang skillful. Kalau pastor katakan bahwa 3 bulan ini adalah 3 bulan di mana kemarin kita sudah banyak belajar tentang pikiran, bagaimana cara kita untuk ekspansi. Tetapi 3 bulan ke depan ini kita akan banyak berbicara tentang kita mempersiapkan diri untuk diproses. Yang setuju katakan amin. Saya bisa minta lighting geser dikit soalnya pastor nggak bisa lihat monitor yang di depan. Oke, thank you. Dan kemarin di Jakarta pastor berbicara tentang fase kehidupan. Setiap kita memiliki yang namanya fase kehidupan. Anak-anak lahir, bayi, anak-anak remaja, dewasa muda, menikah, bahkan sampai menjadi tua. Itu adalah fase kehidupan kita. Dan hari ini pastor akan berbicara satu topik, yaitu proses. Katakan kiri kanan, proses. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kalau saat ini kami akan dengar firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga firman-Mu itu menuntun seluruh perjalanan kami. Kami kuat apapun yang terjadi, kami terus berkata Tuhan Yesus baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi kita akan berbicara tentang proses, di mana kalau engkau diproses, tunjukkan progres bukan protes. Katakan kiri kanan, ketika engkau diproses, tunjukkan progres bukan protes. Banyak orang ingin benar-benar mengalami yang namanya kemenangan. Banyak orang adalah baik kita ingin mengalami yang namanya kesuksesan. Tetapi sama seperti cerita Daud, di mana Daud dari bukan siapa-siapa, tidak dikenal, tiba-tiba dia diurapi menjadi raja. Dan ketika dia diurapi menjadi raja, muncul satu momen Tuhan izinkan untuk Daud mengambil alih-alihnya dan melemparkan, kena ke Goliat, dan Goliat jatuh, Goliat dikalahkan. Hari itu Daud dikenal oleh seluruh Israel sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan kita tahu bersama, Daud adalah satu raja yang sukses luar biasa, lebih daripada Saul. Dia dinobatkan menjadi raja. Tetapi ada satu proses dalam kehidupan Daud yang gak bisa di skip, gak bisa dilewati. Adalah proses Gua Adulam. Katakan sama-sama, Gua Adulam. Begitupun dengan Yusuf. Seorang yang katakan seorang pemimpi. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa matahari, bulan dan bintang akan sujud menyembah. Bukannya itu segera terjadi, malahan Yusuf itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak
masuk penjara, baru dia mengalami yang namanya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini semua disebut sebagai proses. Dan kita nggak bisa skip dalam kehidupan kita yang namanya proses. Yakobus 1 ayat 12 berkata seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang muda sekarang berbeda dengan orang muda 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, pastor usia 23 tahun, ketika ada pekerjaan, kami akan lakukan itu dengan sepenuh hati. Yes, orang muda sekarang berkata, saya ingin memberi dampak. Saya ingin sukses, tidak ada yang salah. Tapi ditanya, 1 tahun terakhir ini, apa yang sudah kau kerjakan? Mulai diceritakan, 2 bulan yang lalu, saya baru resign dari sebuah perusahaan. 4 bulan yang lalu, saya resign dari perusahaan yang lain. 6 bulan yang lalu, saya resign dari satu perusahaan. 8 bulan yang lalu, saya baru keluar dan memulai usaha yang baru. 10 bulan lalu, saya mendapatkan ide untuk melakukan suatu usaha. Tetapi dalam 1 tahun, sudah 4 kali dia ganti pekerjaan, sudah 1 kali dia menyerah dengan visi bisnis yang dia terima. Kenapa? Karena tidak ingin diproses. Pinginnya hari ini saya dapat mimpi seperti Yusuf, maka besok itu akan segera berhasil. Itu bisa terjadi, Tuhan bisa lakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Katakan kiri kanan, kalau lagi dicobai jangan protes. Kayaknya ada yang menatap dengan sinis kepada pastor. No, bukan untuk Anda. Tapi pastor mau katakan ini firman Tuhan. Bahkan terkadang berbicara tentang proses, bisa multimedia tunjukkan satu gambar. Bagaimana kita lihat gambar ini. Ada yang dari kecil, ini proses pertumbuhan. Di mana dari benih untuk menjadi pohon itu butuh waktu. Kita nggak bisa skip, walaupun kita pakai pupuk luar biasa, kita nggak bisa skip. Begitupun di dalam proses kehidupan kita. Jangan anti dengan proses. Sebab pelajaran hari ini bicara tentang proses. Yang pertama, proses itu sama dengan pertumbuhan. Katakan kiri kanan, proses sama dengan pertumbuhan. Mulai lagi lebih tenang lagi. Proses, Anggi, proses sama dengan pertumbuhan. Jangan lari, jangan protes. Sebab apa? Ketika engkau lari dari proses, apakah engkau mau? Anda bisa bayangkan sudah 1 tahun pastor tanam bunga ini. Setiap kali ibadah dia muncul di sini. Tetapi nggak bisa dipungkiri sudah 1 tahun kita ibadah, cuman begini-begini saja. Sebab ini bunga plastik. Apakah hidupmu yang tidak ingin diproses, pingin begini terus, kelihatan keren, muda terus. Ya Theo ya kelihatan muda terus, begitu-begitu aja. Pastor percaya nggak ada yang mau. Setiap kita ingin bertumbuh, bahkan setiap kita ingin berbuah. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan anti dengan proses. Sebab proses itu baik. Akan lebih mudah untuk kita bersyukur saat menang dan diberkati. Tetapi akan sangat sulit untuk bersyukur ketika kita mengalami kekalahan atau ada dalam masalah. Benar? Gak mudah orang mengucap syukur, mau selalu bersyukur. Seperti lagu tadi, di saat kita lagi kalah, bisnis kita lagi gak berjalan dengan baik, hubungan suami istri lagi tidak baik, orang tua dengan anak lagi berantem, terus kita mau katakan ku mau bersyukur, gak mudah. Kalau lagi diberkati, kadangkala justru kita melupakan Tuhan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, ada yang mau bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji
menimbulkan pengharapan. Kalau kita lihat proses ketika kita tertekan, ketika kita mengalami masalah, dan kita melihat itu sebagai saya harus lebih tekun lagi, saya harus lebih kuat lagi. Bekerja tetap bekerja, bukan menangis dan meratapi nasib, bukan posting di IG setiap hari dunia mau runtuh, gak ada yang mengerti dengan aku, bahkan saudara-saudaraku meninggalkan aku. Bukan seperti itu. Tetapi kita katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan hal ini terjadi bagiku, berarti Tuhan punya maksud untuk supaya di hari depan aku lebih kuat bersama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak anti dengan proses. Sedikit kesaksian Pastor mau katakan, waktu di usia 28 tahun Tuhan izinkan untuk memulai bisnis, membangun satu pusat perbelanjaan di Manado yang kita sebut sebagai IT Center. Hari itu adalah masa-masa di mana saya sebagai GM merasa, wow, Tuhan luar biasa. Bahkan berjalan dengan waktu Tuhan izinkan untuk pegang beberapa perusahaan dan akhirnya Tuhan izinkan untuk memulai start mall ini. Di zaman itu saya ingat sekali, waktu ketemu dengan orang-orang akan katakan, oh itu saudara saya. Bahkan gak sedikit yang panggil, oh kalau itu koko saya. Kalau engkau hari-hari ini lagi dipanggil koko oleh orang-orang yang tidak berkaitan darah dengan Anda, hati-hati. Anda disanjung-sanjung dengan luar biasa, hati-hati. Sebab kenapa? Ketika kami mengalami masalah, ketika perusahaan mengalami masalah, orang yang dulunya disebut sebagai saudara, orang yang dulunya disebut sebagai koko, tiba-tiba lenyap kemana-mana, nggak tahu kemana-mana. Saya lihat ada beberapa orang yang lagi senyum. Pastor mau katakan, itulah fase kehidupan. Ada waktu engkau ditinggikan Tuhan. Tapi kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami titik terendah dalam hidupmu, mengucap syukur. Jangan tegang, mengucap syukur. Dan itu adalah hal yang baik. Sebab proses sama dengan pertumbuhan. Poin yang kedua, berbicara tentang proses, yaitu proses menimbulkan daya tahan. Katakan sama-sama, proses menghasilkan daya tahan. Ada satu video yang menarik bagaimana seorang anak, dia mengalami proses, dia berlatih sedemikian rupa, dia berusaha jauh-jauh hari untuk melatih dirinya sedemikian rupa untuk mengikuti satu lomba. Tapi ternyata keadaan pada saat pertandingan tidak seperti apa yang diharapkan. Dan apa yang terjadi? Proses menghasilkan daya tahan. Silakan saksikan video berikut ini. Waktu dia ikut lomba, di start awal dia jatuh. Tapi dia nggak menyerah di situ. Dia tetap berlari, dia tetap fokus, walaupun nomor terakhir. Dia terus berlari, melewati satu orang, melewati orang yang kedua. Tetapi belum di depan dan akhirnya di satu tikungan, dia berhasil melewati lawan-lawannya. Dan singkat cerita, di ujung dari pertandingan ini, anak tersebut lahir sebagai pemenang. Cukup sampai situ. Kalau kita jadi anak yang tadi, mungkin hari ini kita lagi start sesuatu yang baru. Dan kita berlari. Tiba-tiba langkah yang kita ambil salah dan kita jatuh. Pilihan ada di tangan kita. Berhenti, ratapi nasibmu. Stop, jangan berlari lagi. Atau engkau mau bangkit dan fokus ke depan, berlari kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Proses itu akan menghasilkan endurance. Orang yang diproses
akan punya mental berbeda dengan orang yang gak diproses. Daud waktu diproses di Gua Adulam, Daud mengalami proses yang berbeda. Kenapa? Karena waktu Daud di Gua Adulam yang terjadi adalah semua orang-orang yang tidak baik dalam kategori itu berkumpul dengan Daud. Orang-orang yang stres, orang-orang yang dikejar karena hutang, orang-orang yang dikejar untuk dibunuh, bahkan orang-orang yang ditolak dari keluarganya. Tetapi di proses Gua Adulam membuat Daud berubah. Bukan hanya Daud berubah, tetapi orang-orang di sekitarnya berubah. Dan proses ini yang kita tahu sama-sama ketika mereka mulai berubah. Yang terjadi adalah dari orang bermasalah menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Dari orang seorang pecundang menjadi prajurit yang gagah perkasa, bahkan menjadi pahlawan yang luar biasa. Proses melahirkan satu daya tahan sehingga waktu Daud memerintah jadi raja, Daud jauh daripada yang namanya sombong. Daud jauh dari yang namanya it's me. Ini karena aku. Tetapi Daud katakan semua karena Tuhan. Proses akan menghasilkan daya tahan. Sekali lagi, jangan anti dengan proses. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan kiri kanan, biasa bro. Biasa sis. Jangan lebay. Apa yang kita alami, Tuhan katakan, kalau engkau dicobai, pencobaanmu biasa yang tidak melebihi kekuatan. Terkadang tekanan itu menjadi besar. Hukum tekanan adalah ketika daya dengan penampang itu enggak sebanding. Semakin besar daya di atas, semakin kecil penampang, maka tekanan itu semakin besar. Terkadang dalam kehidupan kita, bukan tekanan itu yang besar. Tetapi gaya hidup kita yang terlalu besar sehingga gak kuat kita nahan gaya hidup kita. Hidup itu sederhana, tapi gaya hidup itu gak murah. Yang satu pakai A, kita gak mau kalah pakai A. Yang satu pakai yang baru, kita mau kalau perlu yang belum produksi, kita sudah pakai. Kita boleh senyum, kita nyinyir kepada tetangga kita. Tas baru. Mam, sini, tetangga tas baru, ikut papi. Beli lebih baru lagi. Bahkan kalau satu pakai tas buaya, kalau perlu kita bawa buaya aslinya. Kenapa? Karena yang berat itu bukan tekanannya sebenarnya. Gaya hidup kita yang lebih berat daripada tekanan itu. Sehingga kita gak kuat untuk mengangkat beban tersebut. Tetapi firman Tuhan katakan ketika pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Sekali lagi katakan kiri kanan, biasa bro, biasa sis, no lebay. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Poin yang ketiga dari proses dengan cepat yaitu proses menguji kapasitas kita. Katakan menguji kapasitas kita. Kalau tekanannya aja cuman kecil kita udah gak kuat. Bagaimana dipercayakan lebih lagi? Pastor pernah bertanya kepada beberapa orang. Kalau engkau dipercayakan duit 10 miliar, 100 miliar, apa yang akan kamu lakukan? Langsung holiday. Mobil terbaru. Rumah yang besar. Dan menjadi sultan. Itu yang ada di pertama. 100 miliar saja you gak bisa kelola, bagaimana Tuhan percayakan 1 triliun. Jangan-jangan ketika Tuhan percayakan berkat yang besar itu, jalannya udah bukan seperti ini udah. Yo, apa kabar?
friend? Oh no. Ketika proses itu datang dan kita hanya mengeluh dan menyerah, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat 10, yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan orang lain. Kalau engkau lagi dalam masa kesesakan dan tawar hatimu, cek kepada kapasitasmu. Jangan-jangan gak punya kapasitas, maksa. Saya maksa untuk angkat ini, bisa-bisa sebentar belakang ini saraf kejepit. Maksa lebih besar. Makanya proses itu penting karena dari angkat sedikit. Anda lihat orang yang latihan jadi orang yang angkat beban. Gak pernah ada yang dari 100 kilo angkat duluan, gak kuat, turun. Angkat 80, gak kuat, turun lagi. Gak ada. Yang mereka angkat apa? 5 kilo. Oh gak apa-apa. 10 kilo. Oh gak apa-apa. 20. Mulai gemetar. Hari ini gemetar. Lepas. Turunin 10 tambah 5. Oh masih boleh. Terkadang kita minta Tuhan, bless me oh Lord. Tuhan percayakan aku kapasitas yang besar. Kalau Tuhan boleh jujur, nak, engkau gak kuat. Engkau gak siap angkat itu. Sebab kapasitas yang besar yang engkau minta, waktu itu datang masalahnya dan tanggung jawabnya besar. Waktu kapasitasmu besar dan masalah datang, setiap orang dituntut yang namanya tanggung jawab. Nanti bulan depan Pastor akan bicara tentang responsibility. Spoiler sedikit. Tanggung jawab itu ada 2 kata. Tanggung dan jawab. Respond and ability. Kemampuan merespon. Kebanyakan ketika engkau minta kapasitas yang besar dan engkau gak mampu angkat, yang engkau lakukan adalah hanya jawab karena dia. Karena lu. Engkau gak mau ambil yang namanya tanggung. Engkau gak mau angkat bebannya yang adalah tanggung jawabmu. Engkau salahkan orang lain. Mereka sih gak ngerti sama saya. Mereka kayaknya gak peduli dengan saya. Amsal katakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya lanjut dengan apa yang saya saksikan tadi. Ketika pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak orang yang dulunya bilang kokoh, yang dulu bilang saudara, pada 1, 2, 3 hilang. Tetapi saya mau katakan bahwa itu baik. Proses itu baik. Untuk apa? Kita belajar bertanggung jawab supaya kita gak lari. Kesaksian saya beberapa waktu yang lalu saya katakan ada sejumlah angka yang kalau tidak dipenuhi akan masuk penjara. Hanya dalam 1 minggu. Dan saya katakan kepada istri saya, doa. Kalau Tuhan gak tolong, maka penjara. Dan semua tanggung jawab itu dilimpahkan kepada saya. Hari-hari ini engkau kalau ada sebagai pemimpin perusahaan, kalau engkau dipercayakan menjadi pemimpin perusahaan, jangan lari dari tanggung jawabmu, jangan hanya mau fasilitas, tetapi siaplah untuk bertanggung jawab. Sebab apa yang kamu terima, kapasitas yang kamu terima hari-hari ini akan dituntut yang namanya pertanggungjawaban. Dan singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan gak tolong, saya udah membayangkan masa depan saya ada di penjara. Masa depan saya kayaknya udah semua orang akan bilang malu saya punya keluarga seperti itu. Semua orang akan meninggalkan bahkan melupakan. Manusia apa yang dilakukan baik itu akan hilang hanya karena satu kesalahan. Itulah manusia. Tapi Tuhan sejauh timur dari barat, semerah kermisi, Tuhan tetap sayang sama engkau. Amin. Tuhan sayang dengan setiap kita. Makanya Tuhan izinkan ada proses. Dan saya mau katakan oleh anugerah Tuhan akhirnya Tuhan menolong. Saya ditangkap bukan oleh polisi.
tapi ditangkap oleh Tuhan untuk akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya untuk meninggalkan bisnis dan menjadi full time. Puji Tuhan selama 5 tahun Tuhan izinkan nggak ngurus yang lain-lain, hanya untuk mengurus jiwa-jiwa. Saya mau katakan begini, proses itu baik. Sebab poin yang keempat, ketika kita diproses, itu akan menghasilkan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Saya undang worship leader untuk maju ke depan, kita sudah selesai. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau engkau lagi diproses, jangan lari, jangan dugem, jangan party. Tapi poin pertama yang harus engkau lakukan apa? Berlutut dan berdoa. Engkau mau party, engkau mau hang out, engkau mau lakukan, engkau bahkan mohon maaf, engkau mungkin mabuk teler sampai nggak nyadar diri. Begitu engkau bangun, masalahnya nggak selesai. Tapi kalau engkau berlutut dan berdoa, seberat apapun masalahmu, Tuhan boleh tolong. Tuhan mampu tolong. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Amin. Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ingat, engkau pernah ditolong ketika engkau sakit. Bahkan ketika engkau nggak punya duit untuk makan, waktu engkau berdoa, Tuhan berikan. Waktu engkau lihat papa mamamu lagi bertengkar dan hatimu hancur, ketika engkau berdoa, Tuhan pernah menolongmu. Bahkan Tuhan pernah meluputkan engkau dari maut. Ingat hal itu. Dan pastor mau katakan hari ini, kita berhutang ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan gak minta apa-apa dari engkau. Tuhan hanya mau engkau mengucap syukur. Jangan protes. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau sekarat, engkau katakan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, gak ada orang yang mau tolong aku. Dan Tuhan pernah menjawab doamu. Tapi kenapa engkau lupa? Bahkan ketika engkau diproses, engkau protes kepada Tuhan, Tuhan gak adil. Kenapa ini terjadi bagiku? Kalau Tuhan bisa bicara hari ini, sore hari ini Tuhan mau katakan, nah, aku sayang sama kamu. Aku luputkan engkau dari masalah itu. Aku luputkan engkau dari maut. Bahkan aku meluputkan engkau dari sakit penyakit yang akan membawa kehancuran. Sore hari ini, Tuhan gak menuntut hartamu. Tuhan cuma minta ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika engkau diproses, biarlah mengucap syukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
bersama kita bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Manusia nggak bisa menolong engkau, uangmu nggak bisa menolong engkau, bahkan segala sesuatu yang kau upayakan nggak bisa menolong engkau. Tapi Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sambil tutup mata, Pastor ditaruhkan kuat untuk berdoa buat teman-teman semua. Kalau engkau sore hari ini merasakan ketakutan yang sangat karena apa yang kau alami hari-hari ini, sambil tutup mata angkat tanganmu. Kalau engkau hari-hari ini merasa kekecewaan, dikhianati, bahkan ditolak oleh orang-orang sekelilingmu, angkat tanganmu. Bahkan engkau yang trauma dengan apa yang sementara engkau kerjakan di dalam pekerjaan dan bisnismu, angkat tanganmu sore malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya turun kasih dan pengertian yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami percaya manusia tidak dapat menolong, tapi Tuhan Yesus dapat menolong. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah mulai hari ini ada mujizat, kesembuhan, pemulihan, terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan turun memenuhi kami, di dalam nama Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebelum kita doa berkat, Pastor ingin menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama